Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iza. Nah, kali ini dalam talk show Ngopi Kilat, ngobrol aspirasi bersama wakil rakyat. Nah, sahabat cerdas, kali ini di sini sudah hadir perwakilan dari DPRD dan juga dari OPD yang dari Dinas Kesehatan nih, sahabat. Di sini sudah hadir Bapak Imam Syaifuddin sebagai anggota DPRD Komisi 4. Halo, selamat sore Pak. Oh iya. Siap. Oke, mungkin bisa menyapa sahabat cerdas di rumah Pak. Oke, selamat sore semuanya sahabat cerdas. Semoga kita semuanya senantiasa tetap sehat selalu. Baik, terima kasih Pak Imam. Nah, selanjutnya ada perwakilan dari Dinas Kesehatan. Di sebelah Pak Imam sudah hadir Dr. Gigi Setio Susilo sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Oke, mungkin bisa disapa sahabat cerdas di rumah Pak. Selamat sore sahabat cerdas semua. Hidup sehat adalah pilihan. Makanan sehat adalah kewajiban. Stop merokok saat ini juga. Oke, wah luar biasa. Sudah dikasih jargon di awal nih ya. Oke, selanjutnya sudah hadir Ibu Dr. Ani Lutfia selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Selamat sore Ibu Ani. Sore Mbak Iza. Oke, mungkin bisa disapa sahabat cerdas di rumah Ya. Ibu Ani. Selamat sore sahabat cerdas semua. Jangan lupa bahwa kesehatan sangat penting. Sehat harus dimulai dari diri sendiri. Sehat dimulai dari saya. Oke, Gitu. sehat dimulai dari diri sendiri nih masyarakat ya. Oke, baik sahabat cerdas, dalam sore hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih Pak Bu, yaitu temanya tentang pelayanan kesehatan merata untuk seluruh warga Kabupaten Gresik. Baik, seperti yang kita ketahui ya Pak Bu ya, bahwa kesehatan itu merupakan kebutuhan dasar selain dari makan dan juga minum ya Pak Bu. Kesehatan ini merupakan isu yang sangat krusial yang dibahas di era sekarang ya Pak Bu, apalagi khususnya anak muda nih yang mungkin menomorduakan kesehatan ya. Nah, ini mungkin bisa dibahas nanti dibantu oleh pakar-pakar spesialis yang sudah kita hadirkan di sini nih sahabat cerdas. Baik, langsung saja ya Pak Bu, mungkin bisa dijelaskan secara menyeluruh bagaimana sih kondisi pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik saat ini. Cerdas, saat ini di Kabupaten Gresik itu untuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemerintah daerah sendiri itu mempunyai 32 puskesmas dan 3 rumah sakit daerah. Untuk swasta ada 101 klinik swasta yang melayani masyarakat dan 18 rumah sakit swasta. Itu tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Saat ini seluruh vaskes itu puskesmas, 56 klinik dan juga 21 rumah sakit itu sudah bekerja sama dengan BPJS. Pemerintah Kabupaten Gresik juga baru saja menghadirkan Rumah Sakit Gresik Sehati yang beralamat di Desa Selempit, Kecamatan Kedamian. Itu merupakan bagian dari pemerataan di bidang pelayanan kesehatan, terutama untuk mengcover wilayah selatan di Kabupaten Gresik. Pun juga di Bawean, Rumah Sakit Umar Mas'ud, pelayanan di Rumah Sakit Umar Mas'ud selalu kami tingkatkan. Di Kabupaten Gresik saat ini, menurut data dari Dispenduk Capil, di semester kedua di tahun 2025 sudah 100,16% warga kita sudah terdaftar sebagai kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya kami juga di Dinas Kesehatan bersama dengan pemerintah Kabupaten Gresik
meningkatkan pelayanan terutama untuk di puskesmas. Saat ini sudah 29 puskesmas yang berstatus rawat inap. 29 puskesmas ya? yang Dari sudah berapa tadi Pak? dari 32 puskesmas. Jadi yang belum rawat inap itu hanya puskesmas industri, puskesmas Dadap Kuning, dan juga puskesmas nelayan. Oke, kalau boleh tahu itu kenapa Pak belum bisa dijadikan puskesmas rawat inap? Ketiga puskesmas ini terkendala dengan lahan. Jadi untuk dikembangkan menjadi puskesmas rawat inap itu lahannya masih kurang. Akan tetapi walaupun bukan puskesmas rawat inap, puskesmas ini dekat dengan puskesmas rawat inap yang di sekitarnya. Misalkan puskesmas Dadap Kuning itu berdekatan dengan puskesmas Benjeng dan puskesmas Cerme. Untuk puskesmas industri dan nelayan itu saat ini bisa mendapatkan pelayanan di puskesmas Sukomulyo, puskesmas Alun-Alun, dan juga di puskesmas Gending. Nah, seperti itu. Jadi jika ada kendala yang mengharuskan untuk rawat inap masih bisa dirujuk di puskesmas-puskesmas sekitar gitu ya Pak Bu. Oke, baik. Nah, dari yang sudah Dokter Setio sebutkan tadi, kan banyak nih vaskes-vaskes yang telah bekerja sama dengan BPJS. Nah, sejauh ini seberapa besar sih tantangan dalam pemerataan pemerataan layanan kesehatan di Kabupaten Gresik? Tantangannya terutama untuk wilayah Kebawean dan juga wilayah selatan. Saat ini memang ketersediaan tempat tidur terutama untuk di Bawean itu masih kurang. Akan tetapi ada inisiasi dari pemerintah daerah yang insya Allah nantinya akan dilaksanakan di tahun 2028. Nanti ada pengembangan untuk Rumah Sakit Umar Mas'ud terkait dengan jumlah tempat tidur, pun juga dengan Rumah Sakit Gresik Sehati. Di wilayah selatan itu hanya tercover oleh Rumah Sakit Petrokimia, Rumah Sakit Randegan Sari, Rumah Sakit Eka, dan Rumah Sakit Surya Medika. Tentunya itu kurang, dan memang dari keluhan dari warga di Gresik Selatan bahwasanya sulit untuk mendapatkan pelayanan terutama untuk rawat inap. Pemda sudah menghadirkan Rumah Sakit Gresik Sehati dengan jumlah total untuk tempat tidur itu 101 tempat tidur. Untuk pelayanan rujukan. Selanjutnya untuk pelayanan kegawat daruratan pun sama. Saat ini kita sudah mengintegrasikan 21 rumah sakit yang ada di Kabupaten Gresik, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah, dengan 32 puskesmas. Itu untuk penanganan kegawat daruratan di seluruh Kabupaten Gresik. Kegawat daruratan baik kegawat laka atau medis, kegawat daruratan lingkungan atau bencana lingkungan, dan juga kegawat daruratan sosial. Jadi kami di Dinas Kesehatan dengan call center 112 juga PSG 119 itu sudah terintegrasi dengan Polres dan juga dengan PMI. Harapannya memang dengan adanya integrasi ini, pelayanan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik terutama untuk kegawat daruratan itu bisa tercover dengan baik. Jadi adanya integrasi ini dan juga kolaborasi akan lebih mempermudah ya Pak ya. Jadi penanganannya juga lebih cepat dan juga tepat sasaran gitu. Nah, kalau dari Bapak Imam sendiri gimana nih Pak menanggapi dari pemerataan ini tadi Pak? Pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik. Oke, terima kasih. Betul yang disampaikan dari Pak Dr. Setio, karena kita mencoba flashback ke belakang sedikit. Pada awal 2025 kita dari Komisi 4 juga melakukan sidak ke beberapa puskesmas dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan Pak ya. Kita melakukan pemetaan bahwa seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik ini seperti apa kondisinya. Nah, karena memang garda terdepan pelayanan kesehatan tentunya di puskesmas ya. Betul, nah, dari situlah kita berangkat. Ternyata dari sekian banyak puskesmas itu ada beberapa puskesmas yang masih belum bisa melayani rawat inap.
Contoh waktu itu di daerah Menganti Pak ya, misalkan daerah Menganti, karena di Menganti itu menerima dana kapitasi yang paling besar, tapi kenapa kok belum bisa maksimal lah. Kami mencoba mendorong itu dan sudah langsung dijawab dalam 1 tahun. Pada tahun 2025 kemarin, pembangunan, pemerataan, perbaikan atau puskesmas itu selesai Pak ya. Sekarang sudah, bayangkan di tengah efisiensi hari ini dan tahun kemarin, pemerintah Kabupaten Gresik bisa menyelesaikan PR-PR mendasar yang untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Tadi sudah disampaikan ada 32 puskesmas, yang 29 sudah clear ya Pak. Nah itu kan luar biasa pencapaiannya, tapi seperti yang disampaikan tadi juga perlu sinergi, perlu kolaborasi semua pihak, karena masalah-masalah di lapangan terkait pelayanan itu masih tetap ada. Betul. Contoh misalkan di Gresik ini kan sudah UHC ya. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih Oke. Pak, apa sih UHC sendiri? Universal Coverage Health itu bagaimana cara upaya pemerintah itu menjamin pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik, seluruh masyarakat loh ya. Nah, Jadi ini sahabat, jadi UHC itu menjamin iya, seluruh kesehatan seluruh masyarakat Gresik gitu iya, ya Pak ya. enggak main-main. Pemerintah Kabupaten Gresik, tentunya pemerintah kan dua ya, eksekutif sama legislatif. Oke. Gitu. Saling beriringan nih Pak ya. Iya, harus sinergi. Jadi kalau nggak kolaborasi ya susah. Apalagi hari ini di tengah efisiensi yang ada, itu kalau nggak sama-sama bersinergi ya tetap susah. Jadi UHC itu harapannya dengan cukup memberikan KTP, identitas diri masyarakat Kabupaten Gresik, itu bisa terlayani. Akan tetapi di lapangan kan masih saja terjadi, misalkan contoh, ketika ada gawat darurat, langsung ke UGD, ternyata BPJS-nya ini, oh ini yang khusus pekerja contoh ya, kan punya BPJS, yang tidak punya BPJS dari penerima upah kan ditanggung oleh APBD. Lah itu juga sama, kurangnya informasi atau sinergi dari kebijakan, contoh dinas kesehatan sampai ke operator pelayan di rumah sakit sampai puskesmas mungkin belum nyampe. Jadi akhirnya misalkan datang ke rumah sakit atau ke puskesmas masih ditanya, oh fotokopi KTP-nya mana, kakaknya, kan itu sudah tidak perlu mestinya. Ya itu yang digitalisasi iya. Pak ya, harusnya lebih mudah dan lebih cepat nih Pak. Masih ditemukan. Terus untuk vaskes pertama kan tidak hanya di puskesmas Mbak. Ya mumpung di sini sahabat-sahabat harus paham bahwa di klinik-klinik swasta mestinya juga harus bisa melayani, dan yang belum bekerja sama dengan puskesmas ya mestinya harus bisa bekerja sama ya Pak ya. Jadi paling tidak semakin menyentuh ke seluruh pelosok ya. Jadi misalkan kalau puskesmas yang jauh dari puskesmas kan ada klinik-klinik swasta itu yang juga harus bisa melayani. Lah caranya bagaimana? Ya harus kerjasama dengan BPJS, dengan dinas kesehatan, supaya pelayanan kesehatan masyarakat untuk Kabupaten Gresik benar-benar bisa dirasakan semua. Gitu, Mbak. Kembali lagi ke Dokter Setio atau Dokter Ani nih, mungkin bisa dijelaskan sih kepada sahabat cerdas itu, vaskes tingkat 1 itu apakah hanya puskesmas dan juga klinik saja, atau ada tempat lain yang bisa kita sebut sebagai vaskes tingkat pertama? Vaskes tingkat 1 sebenarnya kalau FKTP sesuai dengan PMK nomor 19 yang terbaru ini terdiri dari puskesmas yang milik pemerintah, klinik ya, klinik itu tentunya adalah klinik pratama, karena klinik ada klinik pratama dan klinik utama. Klinik utama ini perbedaannya di klinik utama itu ada dokter spesialis. Kalau klinik pratama itu tidak boleh ada dokter spesialis dalam pelayanannya.
Selanjutnya ini mungkin klinik kecantikan. Nah, ini sekarang sudah lagi Sudah booming-boomingnya. merajalela ini Pak, Nah, klinik jadi, kecantikan. dan ini pun juga memberikan Menjamur. iya, sebenarnya memberikan penjaminan mutu serta keselamatan pasien. Jadi selama ini masyarakat kita lebih ke pelayanan untuk kecantikan ke salon-salon kecantikan. Tentunya itu sangat rentan karena penggunaan bahan-bahan yang harusnya itu adalah bahan-bahan farmakologi itu harus mempunyai izin BPOM. Kalau salon biasanya tidak ada izin BPOM, dan alhamdulillah di Kabupaten Gresik ini sudah bertransformasi salon-salon itu menjadi klinik kecantikan, sehingga bisa kita melakukan pembinaan, pengawasan dan pembinaan. Nah, dan yang terakhir adalah laboratorium sederhana. Itu yang kita anggap sebagai FKTP, dan di Kabupaten Gresik untuk laboratorium yang sudah bekerja sama itu ada 3 laboratorium. Kalau boleh tahu itu di daerah mana aja Pak laboratorium? Itu ada di laboratorium Labkesda, pembinanya pemerintah, Parahita, dan juga satunya itu saya lupa kalau yang satunya itu semuanya di Kabupaten, ada di kota. Oh, semuanya ada di kota ya. Kalau untuk pelayanan yang ada di luar di daerah, lebih di kecamatan-kecamatan itu sebenarnya sudah puskesmas itu untuk laboratoriumnya sudah mumpuni untuk pemeriksaannya untuk vaskes tingkat pertama, jadi tidak lagi diperlukan untuk rujukan ke laboratorium yang ada. Jadi sudah mumpuni di puskesmas. Jadi sudah, kalau untuk di daerah sudah tercover dengan adanya puskesmas itu tadinya. Baik, terima kasih Dokter Setio, Dokter Ani, dan juga Pak Imam. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh Dokter Setio, Dokter Ani, dan juga Pak Imam itu tadi, apa sih indikator utama yang bisa menentukan bahwa pemerataan kesehatan di Kabupaten Gresik ini sudah merata? Apakah berdasarkan dari vaskes tingkat pertama itu tadi, atau mungkin dari indikator lainnya? Bisa dijelaskan Pak? Sesuai dengan regulasi PMK 17 maupun PMK 19 ini bahwasanya untuk rasio FKTP itu adalah 1 dibanding 25.000 penduduk. Jadi satu FKTP itu mengampu 25.000 penduduk. 25.000 penduduk. Berarti itu kurang lebih berapa ini Pak? Berapa desa atau kecamatan? Biasanya hampir 1 kecamatan. Per kecamatan gitu ya. Per kalau kecamatan di Kabupaten ada. Gresik. Iya. Dan kalau kita melihat di data kami itu saat ini dengan yang sudah bekerja sama dengan BPJS saja ya Mbak, 32 puskesmas dan 59 klinik itu sudah rasionya sudah di angka 1 dibanding 17.000. Itu untuk FKTP. Turun jauh ya Pak ya, sesuai minimal, standar minimalnya. Untuk pemerataan sudah sangat Di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Nah, dan ketika kita melaksanakan pemetaan, Gresik itu sudah merah semua. Artinya merah itu sudah tidak memungkinkan untuk dibangun FKTP yang baru. Nah, itu untuk FKTP. Selanjutnya untuk rumah sakit. Rumah sakit untuk ketersediaan bed secara overall di Kabupaten Gresik secara keseluruhan itu sudah di bawah 1/1000. 1 bed itu mengampu 1.000 penduduk. Jadi kita sudah masuk dalam kategori A untuk Kabupaten Gresik. Oke, luar biasa sekali nih sahabat. Yang ketiga untuk rasio dokter. Ya. Rasio dokter umum di Kabupaten Gresik saat ini ada di yang seharusnya itu adalah 1/5000. Tapi di Kabupaten Gresik itu adalah 1/3400 sekian. Sudah sangat bagus sebenarnya untuk tapi kalau di bawahan pun sudah bagus juga. Karena yang menjadi kendala saat ini rasio itu di puskesmas itu belum tercukupi. Itu kendala kita. Masih di atas 1 dibanding 5.000. Itu untuk di puskesmas. Nah, jadi memang ke depan mungkin dari Pak Dewan ini Bapak Imam bisa mendorong lah bagaimana pemerintah daerah nanti untuk mengatasi atau memberikan kembali ke dokter-dokter yang
di puskesmas, sehingga rasio di puskesmas pun nanti akan Naik tercukupi. secara Nah, yang terakhir adalah UHC atau tercovernya pembiayaan kesehatan untuk warga di Kabupaten Gresik. Kalau melihat data itu 100,16, itu sudah secara logika itu 100% sudah 100% saja sudah tercover. penuh nih. Tapi ternyata di lapangan belum, karena itu data semester 2 tahun 2025 kan dinamis. Betul. Ada kelahiran, juga perpindahan penduduk, kita kota urban. Perpindahan penduduk sangat luar biasa, terutama di daerah-daerah industri. Jadi nanti biasanya ini dari Pak Imam ini, ini ada belum? Ternyata itu adalah warga yang pindah ke Kabupaten Gresik. Tapi sebenarnya itu tidak perlu khawatir, karena di Kabupaten Gresik ini untuk mengaktifkan kepesertaan itu 1 kali 24 jam bisa selesai. Namun persyaratannya itu tadi ya Pak ya, harus berKTP Gresik. Karena Gresik sudah 100%, kalau belum 100% tidak bisa, tetap sesuai aturan Pak ya, Iya. 3 kali 24 jam kalau nggak salah. Oh, ini Pak. BPJS-nya untuk aktif. Ya. Mungkin nambahin juga. Boleh Ibu Dokter. Pemerataan pelayanan kesehatan sebetulnya dari puskesmas itu juga ada jaringan puskesmas dan jaringan. Nah, jaringan puskesmas itu sampai ke posyandu. Jadi mulai dari puskesmas, kemudian Poskesdes ya Pak ya, kemudian sampai ke posyandu. Jadi artinya jangkauannya itu sudah lebih, kalau puskesmas kan dudukannya biasanya kan di kecamatan ya, tapi kalau posyandu itu sampai ke desa-desa. Kalau dari seluruh kabupaten kita ada sekitar di atas 1.500 lebih posyandu yang menyebar, posyandu bidang kesehatan yang menyebar di seluruh Kabupaten Gresik sudah merata. Jadi itu bisa dilakukan untuk mengakses pelayanan kesehatan juga. Oke, jadi jangkauannya lebih dekat Lebih lagi kepada masyarakat, gitu Masyarakat, ya. ada yang sampai ke dusun, ada yang sampai ke RW seperti itu. Dan yang saya ketahui juga kader-kader dari posyandu itu bisa dari anak muda juga, Bu. Kekurangan kita malahan. Jadi tidak hanya ibu-ibu, kalau dulu kan Betul. posyandu ibu-ibu ya Pak ya. Nah sekarang itu ternyata bisa dibantu oleh anak muda. Betul. Gitu. Ini perlu regenerasi, iya. Ini luar biasa sekali di Kabupaten iya, Gresik. perlu mendorong yang anak-anak muda untuk ikut menjadi kader kesehatan di posyandu. Oke. Nah dari tadi yang sudah dijelaskan sama Dokter Setio itu sudah mengenai puskesmas. Kalau boleh tahu langkah apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari Dinas Kesehatan ya, untuk meningkatkan layanan kesehatan di tingkat pertama, di Vaskes tingkat pertama nih Pak, Bu? Saat ini pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan di tahun 2026-2027 ini sedang membuat program bahwasanya nanti di setiap kecamatan kita mempunyai puskesmas Ponet. Puskesmas Monet Monet. untuk penanganan nanti kalau ponetnya emergensi dasar. Jadi nanti untuk untuk penanganannya penanganan. ini nanti ya. Oke, nanti bisa ditambahkan sama Dokter Ani ya. Di-spill Ini juga. ahlinya. Kalau saya teknisnya. Oke, baik. Jadi harapannya di tahun 2027 semua persalinan itu ada di Vaskes, dan Vaskes kita insya Allah di setiap kecamatan itu ada satu puskesmas yang menjadi puskesmas Ponet. Itu untuk peningkatan layanan yang ada di puskesmas. Dan di tahun 2026 ini Dinas Kesehatan bersama Pemda daerah sudah menganggarkan untuk pelatihan dokter dan juga bidan. Itu sehingga ini kita membuat program semakin tahun itu layanan-layanan di puskesmas itu insya Allah akan semakin Makin meningkat. baik gitu Iya. ya. Dan- Jadi tidak hanya membuat program Iya, aja, iya. tapi juga dibantu dengan adanya pelatihan-pelatihan itu tadinya. Juga di Kabupaten Gresik tahun ini luar biasa ini angka Aki kematian AKP ibu ya kita sangat turun. rendah. Akinya turun. Dari yang sebelumnya berapa Bu, Pak, kalau boleh tahu? Jadi Aki itu di tahun 2000 ini angkanya jadi jadi kalau sebelumnya masih di angka 100 per 100.000 kelahiran, kalau di tahun 2025 sudah turun menjadi 77 per 100.000 kelahiran, jadi sudah turunnya banyak sekali. Iya, luar Kalau dari biasa jumlah sih. absolut itu sudah dari 18 ibu yang meninggal, di tahun lalu hanya tinggal 11 ibu yang meninggal. Jadi ini harus kami targetnya, kami berharap nanti di bawah 10
Kalau harusnya bisa tidak ada ya. betul, harusnya tidak ada, harusnya tidak ada. Jadi salah satunya tadi yang disebutkan Pak Dr. Setio adalah PONET, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Artinya bahwa di puskesmas di FKTP itu menyediakan layanan untuk persalinan ibu, kemudian bayi yang yang ditangani dengan dokter terlatih dan ada timnya. Jadi timnya nanti mulai dari dokter, kemudian perawat dan bidan yang dilatih. Tahun sebelumnya kita sudah mengirim, tahun ini kita lanjutkan lagi untuk pelatihan. Jadi ketika ada kasus-kasus emergensi awal, misalnya penanganan bayi yang mengalami kegawat dauratan atau ibu bersalin yang mengalami kegawat dauratan, bisa ditangani awal di puskesmas. Kalau memang perlu rujukan nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Jadi tidak semua langsung dirujuk, tapi ada penanganan awal. Alatnya juga sudah dilengkapi. Misalnya contoh alat untuk menangani bayi baru lahir yang mengalami kesulitan nafas, ada namanya asfiksia. Itu alatnya ada, kemudian tenaganya juga nanti sudah terlatih. Ada yang terlatih, akan kita tingkatkan lagi yang tenaga terlatihnya. Gitu. Nah, kalau puskesmas PONET sendiri sudah ada belum, Pak Bu? Sudah ada, cuma kondisinya kan masih yang lama dulu, PONET dari awal dulu. Nah, timnya ini sudah ada yang banyak berubah, Pak Imam. Jadi ada yang pensiun, kemudian ada yang pindah ke puskesmas lain, sehingga perlu refreshing lagi, perlu penambahan pelatihan ke yang baru-baru. Ada tim-tim baru yang harus terus dilatih. Selain dilatih juga nanti setiap tahun akan di-refresh, kemudian diberikan pemantauan dari Dinas Kesehatan seperti itu. Nah, tadi kan sudah Dokter Ani jelaskan nih kalau sudah mulai ada puskesmas PONET di Kabupaten Gresik nih ya. Apakah ada tanda khusus atau mungkin ini tuh sudah menjadi puskesmas PONET gitu. Jadi mungkin ibu hamil di luar sana itu mungkin berminat untuk saya ingin dirujuk di puskesmas puskesmas PONET saja gitu. Apakah ada tanda khusus? Sebetulnya kalau semua puskesmas ya, kalau ada rawat inap, itu juga ada rawat inap bersalin ya. Jadi kelebihan PONET ini adalah di tim yang terlatih. Tetapi kalau persalinan, kalau dia memang menangani persalinan, sebetulnya ada kemampuan dasar yang memang harus dikuasai. Jadi jangan tidak terlalu harus ke PONET gitu, nggak usah. Karena nanti ada mekanisme tersendiri. Kemampuannya juga untuk kemampuan dasar untuk persalinan juga ada. Hanya mungkin alatnya nanti dan pelatihannya ini ditambahkan. Jadi nggak masalah, nggak usah menunggu harus ke puskesmas PONET. Iya. Jadi puskesmas yang menerima rawat inap persalinan atau menerima persalinan itu tenaganya sudah terlatih semua. Tidak mungkin kita tidak terlatih untuk persalinan, tidak mungkin, karena di situ ada bidan, ada perawat, punya standar kompetensi masing-masing. Ada dokter juga ya. Nanti di PONET itu lebih tertata. Nanti tetap ada mekanisme rujukan atau konsultasi atau pendampingan dari puskesmas yang sudah PONET untuk ke puskesmas yang belum. Tapi itu sebetulnya kompetensinya tidak jomplang gitu, enggak sih Mbak. Jadi tetap hampir sama. Ya, bukan program yang baru banget, hanya pengayaan penekanan atau penambahan gitu aja. Jadi ibu-ibu hamil di luar sana nggak perlu khawatir ya, Pak Bu. Ada standar kompetensinya, kemudian juga ada nanti mekanisme rujukan pasti juga ada. Ya. Oke, kalau dari Pak Imam sendiri menanggapi tentang pemerataan wilayah dan juga peningkatan layanan di Vaskes tingkat pertama seperti apa nih Pak, kalau dari pandangan DPRD? Terima kasih. Kalau di kami di Komisi 4 itu kita meetingnya sering ya Pak ya, ketemunya sering, kita panggil, sering kita datangi. Jadi kita sering komunikasi itu untuk deteksi dini, pemetaan seperti yang kami lakukan di awal tahun 2025. Di periode ini Komisi 4 ya memang banyak turunnya, karena di Dinas Sosial masalahnya apa sih, di Dinas Kesehatan masalahnya apa sih, apa yang bisa kita follow up. Contoh, karena memang ya garda terdepan pelayanan kesehatan tetap di puskesmas. Semoga spirit kita semua sama, karena kita tidak bisa beda dengan dulu ya, sistemnya kita bisa seperti kayak jam kerja, kita hanya fokus di rumah sakit daerah, kita bayar sendiri, kita biayai sendiri. Tapi kan hari ini kita tidak bisa, hari ini kita harus tetap wajib ikut BPJS
kesehatan. program pemerintah pusat. Lah ini yang memang perlu kita dorong, perlu kita kritisi bagaimana caranya, karena seperti yang disampaikan tadi sudah disinggung juga sama Pak Dr. Setio bahwa kita sudah UHC nih 100%. Dari 100% itu kita beberapa kali mendapat penghargaan Pak ya. Iya. Ya, Kabupaten Gresik. Luar biasa sekali memang Kabupaten Terkait Gresik. program UHC itu. Tapi sekali lagi masih banyak ditemukan persoalan-persoalan pelayanan kesehatan di daerah masing-masing gitu loh. Lah ini kan perlu sinerginya temenanan bahasanya kan gitu ya. Mana yang belum terkoneksi, makanya kan program integrasi itu betul penting sekali. Jadi jangan sampai kita selesai dalam kebijakan yang ada di atas, tapi dalam pelayanannya, pelaksanaannya masih banyak ditemukan kendala. Contoh memang seperti itu di kawasan industri misalkan, di kawasan industri di Manyar misalkan, kita harus untuk UHC itu kan datanya kan fleksibel, harus naik turun. Lah itu kalau tidak ada ketepatan untuk pencocokan dari dinas sosial, dinas kesehatan, Dispenduk Capil, ini harus benar-benar sama Mbak. Kalau enggak ya kita rugi, kita tiap bayar terus loh, dan biayanya ini yang dikeluarkan pemerintah daerah nggak sedikit. Tak spill lah apa kan ya, Boleh. 120 miliar lebih loh, itu tiap Angka tahun. yang cukup fantastis ini Nah, ya, untuk makanya mengcover kesehatan. lah itu maksudnya komitmen kami yang di pemerintah untuk bagaimana pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini benar-benar bisa sampai gitu loh, Tepat sasaran. tepat sasaran. Lah contoh misalkan kayak di daerah industri tadi, diakui atau tidak, kota industri itu Gresik selain kota santri, kota industri ya. Betul. Jadi incarannya daerah tetangga. Lah kalau daerah tetangga sudah ada masuk, meskipun kita sudah membuat jaring pengaman perda ya 60% harus warga Gresik dulu, tapi tetap saja itu terjadi, dan ketika sudah menjadi warga Gresik secara otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah. Lah penambahan itu yang mestinya dari seluruh OPD itu sinkron terkait data supaya benar-benar kita itu menyelesaikan program UHC ini tepat sasaran. Bayarnya ya gawe warga Gresik, ya jangan sampai tanda kutip hanya dimanfaatkan saja kan gitu. Gitu lah. Terus sampai yang terkait peningkatan pelayanan sekarang sudah ada yang dari Bawean itu tadi Pak ya. Pendampingan dari yang Rujukan Rumah Sakit Umar Masud ya. Itu ke Gresik itu gratis loh sekarang. Kalau dulu kan dari Bawean ke sini kan Betul. Dibayar kapal. biayanya Wah, ini nggak sekarang sedikit sudah loh. ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Iya, ya Luar baru biasa baru sekali. ini. tahun launching tahun ini, baru dilaksanakan atau gimana Pak? Baru dilaksanakan. Per Jadi, bulan apa Pak? per 1 Januari. Per 1 Januari. Berarti masyarakat Bawean yang maaf ini yang sedang sakit dan Iya. memerlukan rujukan di sini itu sudah mulai ditanggung ya Pak ya? Sudah ditanggung. Oke, wah luar biasa sekali. Ya, banyak maksudnya sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, termasuk bagaimana cara membangun ekosistem ekosistem rumah sakit. Contoh ekosistem rumah sakit itu kalau setahu saya misalkan di Bunter sudah punya mesin yang cath lab untuk kanker jantung, itu ya. kanker juga Ya, Jantung juga. lah di Semen juga punya. Memang kita punyanya beda-beda, dengan harapannya itu supaya pelayanan kesehatan masyarakat Gresik cukup di Gresik saja sudah mampu kok. Kita kan penyangganya Surabaya. Kalau di Surabaya di mana Pak? Sutomo. Yang di Sutomo itu kan untuk Indonesia Timur sudah terlalu kredit di sana, dan kita pemerintah sudah mencoba itu, punya investasi itu sudah dilakukan itu, tapi kembali lagi kalau seingat saya sudah 1 tahun ini BPJS masih belum bisa memberikan rekomendasi bagaimana memanfaatkan mesin itu untuk
peserta BPJS. Nah ini kan Hambatan. hambatan ini. Maksudnya Hambatan. iya, hari ini kan akhirnya karena kita sudah UHC masyarakat. Persoalannya gitu. Kita sudah UHC nih. Punya BPJS semua. Tapi tidak bisa menggunakan alat yang sudah kita punya sendiri. Kan gitu. Tetap dirujuk ke Dokter Sutomo. Kan gitu, Pak ya? Ada beberapa kasus. Apanya? Kasus-kasus tertentu mungkin gitu. Loh iya, maksudnya kalau bisa dilayani di sini, tapi kan bayar, Bu. Iya, betul. Iya, untuk radioterapi memang sampai saat ini belum bisa kerjasama dengan BPJS. Tapi info terbaru Pak Imam dari Rumah Sakit Ibnu Sina ini untuk pelayanan cath lab jantung. Ini insya Allah per 1 Mei itu sudah bekerjasama dengan BPJS. Iya, dan layanannya nanti untuk peserta BPJS itu sudah bisa tercover per 1 Mei. Ini tidak perlu ke Surabaya. Ini udah kabar baik untuk peningkatan layanan untuk warga Gresik, terutama untuk pelayanan yang penderita jantung. Jadi tidak perlu lagi ke Surabaya. Di Gresik sudah ada di Ibnu Sina, ditanggung BPJS. Nah, itu kan Wah, ini info terbaru nih buat betul. mungkin barangkali sahabat cerdas ada yang keluarganya mengidap penyakit jantung, bisa langsung dicek langsung di Rumah Sakit Ibnu Sina. Tapi tetap doa ke kami yang semuanya sehat. Amin, ya harapannya seperti itu ya Pak ya. Sehat itu mahal. Iya. Mahal, sehat dimulai dari diri sendiri. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam sudah dijelaskan panjang lebar dan juga Pak Setio dan Bu Ani. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pemerataan Vaskes tingkat pertama yang mana sudah hadir di tingkat kecamatan ya Pak ya. Nah, itu harapannya kan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Lalu bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani atau menjangkau warga lansia yang mungkin belum bisa nih ya Pak ya, Pak Bu, yang belum bisa datang langsung ke Vaskes tingkat pertama bahkan yang harapannya itu sudah lebih dekat dengan rumah. Adakah upaya dari pemerintah? Di Kabupaten Gresik, khususnya di Puskesmas, sekarang menerapkan integrasi pelayanan primer atau ILP. Layanan integrasi layanan primer ini, pelayan ini tidak hanya berfokus di puskesmas, tapi lebih mengarah pendekatan di layanan untuk Ponkesdes, terutama untuk di desa. Kalau di puskesmas itu adalah layanan promotif dan preventif, tapi untuk di Ponkesdes itu sudah bisa melakukan pengobatan dengan advis dari dokter puskesmas. Jadi misalkan lansia atau apa, itu bisa mendapatkan pelayanan di Ponkesdes. Ponkesdes di seluruh desa di kabupaten sudah ada semua. Dan itu di Kabupaten Gresik itu ada perawat dan ada bidan untuk tenaga kesehatannya di semua desa. Nah, itu membantu. Akan tetapi memang sesuai dengan ketentuan yang berhak membuat diagnosa adalah dokter. Jadi untuk layanan ini tetap harus dengan advis dari dokter, tidak boleh nanti langsung semata-mata datang di Ponkesdes. Tentunya tetap menunggu dari advis dokter. Berarti tetap dilakukan kunjungan ke Vaskes tingkat pertama terlebih dahulu ya Pak? Nanti ada mekanismenya Mbak, jadi mau menambahkan ya. Jadi kalau di Kabupaten Gresik kita tadi sudah sampaikan kita punya posyandu bidang kesehatan. Betul. Ada sekitar 1.500. Nah, posyandu bidang kesehatan itu sekarang kan transformasi menjadi posyandu ILP, layanan primer, di mana pelayanannya tidak hanya balita. Kalau zaman dulu kan posyandu identik dengan balita. Kalau betul. Kalau sekarang posyandu itu melayani semua, mulai dari ibu hamil, kemudian balita, bayi balita, kemudian sampai remaja, usia dewasa, dan sampai lansia. Jadi dalam satu layanan posyandu itu boleh semua datang termasuk lansia. Nah, ini kan untuk mendekatkan lansianya. Lansia itu, pelayanan lansia juga masuk dalam standar pelayanan minimal Mbak. Jadi harus 100% lansia itu sudah pernah terlayani dalam minimal 1 tahun sekali. Jadi
bahkan lansia yang tidak bisa datang ke posyandu itu dikunjungi rumah, diperiksa fisiknya, kesehatannya, kemudian diberikan advis misalnya perawatan jangka panjangnya bagaimana, kan ada yang misalnya sudah stroke seperti itu ya, perawatannya bagaimana itu diberikan advis. Tapi kalau memang butuh pelayanan lebih lanjut, nah ini ada sistem rujukan ke puskesmas tadi yang disampaikan. Jadi memang pelayanan posyandu menjangkau sampai lansia, sampai kunjungan rumah, tapi tetap ada keterbatasan ya. Jadi lebih kepada screeningnya, kemudian pemantauannya setiap bulan. Tetapi kalau membutuhkan tindakan-tindakan tetap harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti itu. Jadi buat masyarakat di rumah nggak perlu khawatir ya Bu ya. Kalau misalnya ada keluhan bisa langsung didatangi juga ya oleh posyandu ada pelayanan itu. Atau mungkin bisa melapor di mana gitu? Oh ya, kalau laporannya kalau di posyandu bisa ke kader kesehatannya. Ya, nanti juga ada bidan desa, di bidan desa dan perawat desa seperti yang disampaikan Pak Setia tadi. Oke, saya rasa juga mungkin ada kerabat atau keluarga ya Mbak Bu yang bisa membantu juga si para lansia ini untuk melapor kepada kader jika memang ada keterbatasan untuk datang langsung ke vaskes itu tadi. Mungkin yang perlu saya sampaikan juga bahwa tadi beberapa kali kan yang disampaikan puskesmas. Ya memang hari ini semoga masyarakat juga memahami bahwa aturan yang ada sesuai dengan Permenkes dan lain sebagainya itu garda terdepannya itu di puskesmas. Nah, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat adalah puskesmas sekarang sama yang dulu beberapa tahun yang lalu itu beda loh ya. Beda. Sekarang itu sudah banyak sekali perbaikan pelayanan. Karena apa? Ya mau tidak mau setiap persoalan misalkan yang terjadi di masyarakat ya, BPJS gak keterima atau belum terdaftar, yang belum terdaftar belum aktif sekalipun di puskesmas bisa langsung Pak Bisa ya. langsung Bisa, Gitu loh. Jadi sebenarnya rata-rata kan banyak masyarakat yang mungkin belum tahu, kurang tahu, tiba-tiba langsung ke UGD saja. Nanti justru malah ketika aturannya ketika itu bukan gawat darurat ya akhirnya bayar kan Pak ya. Itu protes loh, ajar ini gratis kok bayar, kan itu menjadi masalah. Makanya lebih kita dorong untuk hadir ke puskesmas. Solusinya insya Allah di puskesmas selesai Pak ya. Ini mungkin bisa dilakukan sosialisasi nih Dok untuk menjangkau masyarakat yang belum mengetahui tata caranya mungkin gitu. Mungkin ini untuk sobat suara Gresik bahwasanya sudah 100% apabila ingin mendapatkan layanan kesehatan bisa mengecek keaktifan BPJS karena banyak masyarakat kita itu tidak tahu bahwa saya itu tidak terdaftar BPJS karena masyarakat kita tidak tahu. Begitu dicek oleh petugas kita di puskesmas ternyata sudah terdaftar. Jadi mungkin bisa mendatangi puskesmas terdekat untuk mengecek keaktifan kepesertaan BPJS. Apalagi di bulan Februari kemarin ini ada 39.000 kepesertaan PBI yang di APBN itu KIS lah. Kalau gampangnya masyarakat kita tuh KIS. Nah, itu non aktif itu Mbak. Tiba-tiba kan itu kan ramai. Penyebabnya? Kalau penyebabnya saat ini kan ada istilahnya data kemiskinan, DTSEN lah. Nah, DTSEN itu yang ada di punyanya dinas sosial, ya. Dan anggapannya dari pemerintah pusat itu tidak masuk di desil 1 sampai desil 5. Karena selalu pembaharuan data. Ternyata di lapangan berbeda. Tapi sebenarnya itu bisa direaktivasi. Dan kita sudah melakukan reaktivasi bersama dinas sosial, dan yang tidak masuk ke desil 1 sampai desil 5 nggak usah khawatir, itu tercover oleh Pemda. Kita tinggal datangi puskesmas. Nah, datangi puskesmas udah dicek ternyata saya non aktif, dan nanti akan diaktifkan menjadi kepesertaan UHC. Iya.
Jadi nggak ada permasalahan Tapi sebenarnya untuk layanan kesehatan di Kabupaten Gresik, terutama untuk kesehatan BPJS kesehatan. Aman lah. Tapi namanya masyarakat kan mesti ribut dulu. Ribut dulu. Jadi Iya. kayak saya rasa nggak perlu nunggu sakit dulu ya Pak ya untuk mengaktifkan itu, bisa langsung datang terlebih dahulu, Iya. nanti dibantu cek untuk pengaktifannya itu. Oke. Dan sebenarnya untuk pengaktifan itu di puskesmas itu gampang, cuma bawa KTP aja Iya. udah. Bawa Sudah KTP nih selesai. sahabat cerdas ya, diingat-ingat bawa KTP, Iya. cukup bawa KTP KTP. saja langsung bisa diaktifkan. gitu. Nah kan nanti pertanyaannya kan, rumah saya jauh dari puskesmas, oke. Tapi kan hari ini kan tiap kecamatan ada Pak ya puskesmas. Ada. Nah Sudah kalau per yang kecamatan nih yang memudahkan nih. iya Pak. kan, maksudnya masa kok si ado kan. Rasanya Gitu tidak ya. mungkin ya Pak ya. Ya, untuk terus zaman sekarang. tapi ya tidak berhenti di situ. Dinas Kesehatan pemerintah itu juga mendorong yang jauh dari puskesmas, kan biasanya ada klinik-klinik terdekat. Oke. Itu ya sudah kerjasama dengan puskesmas. Jadi tetap sama saja Pak. Iya. Gitu. Bisa melalui itu juga ya. Iya. Yang sudah bekerja sama atau MOU dengan puskesmas Nanti supaya bisa ditanyakan. iya pelayanannya terintegrasi nanti sama. Kebanyakan tuh masyarakat itu malu atau takut-takut untuk bertanya seperti Nggak itu ya. tahu mungkin, Mbak. Itu juga Belum bisa tahu, nih. Nah, iya. jadi perlu adanya ini pendekatan kepada masyarakat nih, Dok. Mungkin agak ke sedikit. Sebenarnya masyarakat kita ini kalau memang belum membutuhkan lah, dalam belum membutuhkan, jadi mereka tidak enggan untuk mengecek. Karena ketika membutuhkan itu baru bingung. Nah, Nah itu sebenarnya tadi. jangan Itu seperti memang. itulah. Jadi masyarakat kita ayo dicek kebesaran kita. Jadi ketika membutuhkan itu sudah langsung. Seperti program kita untuk ibu hamil. Ya. Ibu hamil bidan harus memastikan, itu harus memastikan. Ketika hamil harus terdaftar BPJS Kesehatan. Oke. Harus wajib. Jadi tidak menunggu ketika lahir. Betul. Baru ngurus-ngurus repot. Terus, Betul. jadi kita harapkan ketika kalau pemeriksaannya rutin, ANC-nya rutin selama kehamilan, itu sekaligus nanti mengecek ini aktif apa enggak BPJS-nya, BPJS kesehatannya begitu. Jadi lebih memudahkan ke depannya. Iya. Sudah sedemikian rupa kan gitu sudah. Jadi forum-forum kecil kita itu oh gini, tiga ini iso enggak? Tiga ini nah, selalu Sampai seperti detail itu. kecil pun Iya. Ya. Sebenarnya kalau di desa sebenarnya bisa, artinya bisa minta tolong sama bidan atau perawat desa ya untuk cek. Nah, Bu Bidan tolong, saya itu nggak tahu apa saya terdaftar BPJS. Nah, tinggal ngasihkan, nanti mungkin Bu Bidan akan menanyakan ke PIC yang ada di puskesmas. Oh aktif, sebenarnya mudah sebenarnya. Ya tentunya masih perlu edukasi, perlu Betul perbaikan sekali, terus Mas. karena ya kesempurnaan kan mesti tidak ada, Ada. mesti ada aja kendala. Perbaikan Tapi kan terus-menerus. iya itu sih. Oke, nah ngobrolin tentang BPJS nih Dok, Pak. Kira-kira apa sih kendala yang paling sering dialami dalam penggunaan BPJS di Kabupaten Gresik saat ini? Kendala tentunya adalah yang pertama rujukan. Nah, ada perubahan rujukan. Ini ketika dulu menggunakan rujukan internal dari rumah sakit, sekarang itu konsul internal. Nah, biasanya pasien ini ketika ada satu penyakit itu akan dulu seperti sebelum tahun 2025 itu per 1 Januari itu berubah. Nah, akan dilakukan rujukan internal. Jadi tidak perlu lagi meminta rujukan puskesmas lagi. Misalnya butuh ke poli jantung Poli- dan poli penyakit dalam atau poli jantung dengan saraf misalnya. Udah. Sekali rujukan. Sekali rujukan. Dulu. Kalau Dulu. sekarang enggak. Kalau sekarang nggak bisa. Dok. Kalau sekarang itu harus menggunakan konsul internal. Nah, konsul internal ini masih memerlukan sosialisasi dan kesepamahaman dengan antara rumah sakit dengan puskesmas. Itu tantangan kami juga di Dinas Kesehatan, dan juga kita sudah berusaha untuk selalu memperbaiki itu tentang rujukan. Jadi pasien tidak perlu lagi bolak-balik ke puskesmas untuk meminta rujukan. Nah, yang kedua, masih rujukan. Saat ini 144 diagnosa itu tidak bisa dilakukan rujukan. Biasanya masyarakat itu komplain, saya minta rujukan, tapi ketika puskesmas ini cek, Nggak ngasih.
diagnosanya. Diagnosisnya. Ini belum masuk ke 144 diagnosa. Selain yang Aturan ini yang baru itu loh Pak, 144 diagnosa. harus Harus diselesaikan selesai di puskesmas. di- Itu Harus selesai di di FKTP. Kalau selesai, Itu kalau baru- belum selesai baru bisa dilakukan. Iya. Kalau ada komplikasi, ada Itu apa baru boleh bisa dirujuk. dirujuk. Lalu yang kedua tentunya penanganan pelayanan kegawat daruratan. Ada perbedaan Beda persepsi lah masyarakat misalnya. dengan masyarakat Vaskes. dengan vaskes ya, seperti itu. Oh, saya dulu kayak gini panas, kita Darurat. sadar. Nah, ya namanya juga sakit itu kan panik Panik. ya. Iya. Nah, ternyata di rumah sakit itu belum masuk ke kategori Gawat gawat daruratan dan akhirnya dikembalikan ke Vaskes tingkat Vaskes FKTP. tingkat pertama. Nah, itu biasanya yang selama ini, tapi ini semakin kesini Semakin mengerti. semakin mengerti dan masyarakat komplain ke kami itu semakin sedikit. Itu tantangannya. Selanjutnya mungkin juga tantangan ke depan ini terkait dengan regulasi-regulasi BPJS yang selalu berubah. ini selalu berubah. Jadi itu tidak membingungkan masyarakat. Kita juga bingung. Nah ini, melanjutkan pertanyaan saya yang kedua ini selanjutnya. Gimana sih sinergi antara pemerintah dan juga BPJS agar penggunaannya tuh tidak berbelit-belit kalau kata masyarakat zaman sekarang? Kita juga yang pelaksana di Dinas Kesehatan dan di Puskesmas, perubahan-perubahan regulasi yang dilaksanakan oleh BPJS, baik itu regulasi tentang pelayanan, regulasi tentang itu kadang memang antara harus dikoordinasikan lebih lanjut antara rumah sakit sebagai FKTP rujukan dengan FKTRL dengan FKTP. Itu harus memang harus benar-benar ada koordinasi, komunikasi. Jadi pasien tidak lagi merasa dipingpong. Nah, BPJS dengan regulasinya ini kan punya FKTP lah, ini kan harusnya sudah dirujuk. Nah, ini. Nah, kadang kita repotnya di sini. Nah, benar yang disampaikan oleh Pak Imam, sinergi serta komunikasi ini kunci dari pelayanan itu sendiri. Ya, kita memang tidak ada yang sempurna. Kita selalu perbaiki bagaimana kita komunikasikan dengan puskesmas atau FKTP juga dengan rumah sakit biar dalam satu layanan itu satu kata. Nah, di sini disebut di FKTP atau disebutkan diagnosa A, ternyata di rumah sakit itu B. Nah, ini akhirnya apa? Pasien dikembalikan ke FKTP lagi. Nah, pasien masa dipingpong. Nah, itu kendala lah memang di lapangan seperti yang disampaikan oleh Pak Imam. Antara regulasi di pusat itu belum tentu langsung bisa diterjemahkan di lapangan. Nah, itu Karena ya, mohon maaf Pak, tak tambahi. Karena satu Pak, soal anggaran. Nah, ya, Baru kalau ini repot ya kalau udah menyinggung ini. Karena begini, sebenarnya urusan pelayanan kesehatan di tingkat daerah, menurut kami, ya kita selesai lah, sudah tuntas. Maksudnya tuntas artinya dari pola bagaimana cara menyikapi aturan-aturan yang baru, penyesuaian-penyesuaian, kita update terus. Kita sering sidak di lapangan bagaimana, oh ini masalahnya di sini seperti yang disampaikan Pak Setio tadi. Itu kan semuanya awal dari seringnya aturan dari pusat yang berganti-ganti. Kenapa saya tadi ngomong soal anggaran? Ya memang itu kuncinya. Di pusat itu hari ini begini loh. Mohon maaf ini, kalau saya nggak menyampaikan ini pengen mempersulit masyarakat, tidak ya. Ini ya tanggapan saya untuk pusat. Tapi dari pusat itu bagaimana caranya membuat regulasi ini supaya lebih efisien, itu aja. Tapi lagi-lagi efisien itu yang dikorbankan kan masyarakat. Muncullah diagnosa 144 itu kan penyakit. Ini harus selesai di FKTP tingkat pertama. Iya kan? Kalau dulu kan enggak. Jadi gampang, rada gak enak didik masyarakat, bisa langsung dirujuk mudah ya. Tapi kan akhirnya anggarannya bengkak sekali yang di pusat. Nah, makanya dibuat aturan sedemikian rupa supaya
biaya yang dikeluarkan oleh BPJS ini tepat sasaran, itu saja memang sih awalnya. Akan tetapi yang dirasakan masyarakat kan memang seolah-olah dibimbing dan lain sebagainya. Makanya kami yang di daerah itu berusaha semaksimal mungkin meningkatkan fasilitas kesehatan di FKTP. Di FKTP itu mana? Di puskesmas itu tadi, kembali yang saya sampaikan tadi ya. Harus ayo kita ke puskesmas lah, karena solusinya hanya di sana. Yang bisa kita lakukan saat ini ya Pak Bu. Seperti pelayanan ibu hamil gitu ya, itu sudah lengkap semua kayak USG, semua puskesmas sudah punya. Sudah kalau bisa dulu dilakukan di situ ya, kalau dulu kan harus dirujuk tuh ke rumah sakit untuk USG. Tapi sekarang di semua puskesmas sudah ada USG dasar dengan dokter yang terlatih USG dasar. Minimal kan kalau untuk USG untuk menentukan oh ini umur kehamilannya berapa, kemudian kira-kira normal, itu di puskesmas bisa, tidak perlu dirujuk USG ke rumah sakit. Nanti ketika dokter puskesmas melakukan USG menemukan hal-hal yang tidak normal atau butuh rujukan, baru akan dirujuk. Itu akan sangat sangat mengurangi rujukan ke rumah sakit memang. Jadi selesai di FKTP. Artinya upayanya kita sudah sangat banyak untuk di FKTP. Begitu. Namun ini Bu Dok, beberapa kali saya temukan stigma di masyarakat itu bahwa puskesmas penanganannya itu biasa saja. Ini mohon maaf ya, bukan saya ininya. Kalau di kalau di rumah sakit itu lebih baik, makanya saya minta rujukan gitu. Nah, mungkin itu bisa dibantu untuk mengedukasi masyarakat bahwa sekarang pelayanan di puskesmas itu sudah lebih baik, sudah tidak seperti dulu gitu. Lengkap, Mungkin tenaganya ini terlatihnya bisa juga dilakukan banyak. yang itu tadi Pak, Ya. mengedukasi masyarakat. Oke, nah ngobrolin puskesmas sudah, ngobrolin BPJS sudah. Sekarang kita pindah ke isu stunting nih Dok, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa stunting itu merupakan isu nasional yang saat ini sedang banyak diperbincangkan. Nah, kalau di Gresik sendiri bagaimana sih kondisi angka stuntingnya? Jadi kalau di Gresik untuk prevalensi stunting ada tren penurunan meskipun belum signifikan gitu ya. Jadi kalau kita ambil data dari SSGI Survei Status Gizi Indonesia itu di tahun 2023 masih 15,4%, di 2024 15,2%, jadi penurunannya 0,2. Tapi itu dari hasil SSGI. 2025 tidak ada survei, nanti di 2026 kemungkinan ada lagi. Itu kalau lihat dari hasil survei nasional. Tetapi kalau secara bulan timbang yang dilaksanakan setiap bulan oleh puskesmas, sebetulnya kita sudah sangat turun ya. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin masih tinggi. Kalau di Gresik yang tempat yang prevalensinya masih tinggi, contohnya di Kecamatan Driorejo, Kecamatan Kebomas, dan mulai agak perlu perhatian adalah Kecamatan Manyar, Pak. Jadi 3 kecamatan itu kalau kita lihat secara demografi di situ kan padat, kemudian wilayah industri, kemungkinan banyak pendatang yang datang. Jadi kalau kami menemukan kadang-kadang apalagi di Driorejo mepet dengan Surabaya. Nah, ini bekerja di Driorejo akhirnya datang ke wilayah Driorejo sudah dalam kondisi stunting misalnya, akhirnya menaikkan prevalensi stuntingnya. Jadi itu tantangan betul. Itu tantangan di Kabupaten Gresik untuk daerah-daerah yang daerah urban yang memang banyak kepadatan penduduk dan banyak penduduk yang migran pindah dari kabupaten lain gitu. Nah, menanggapi hal itu, Dok, bagaimana upaya pencegahan stunting di mungkin yang dilakukan di Vaskes tingkat pertama? Kalau kami dari pencegahan stunting mulainya justru dari yang paling bawah, yaitu di Posyandu bidang kesehatan tadi. Di layanan Posyandu kita dorong yang pertama kan mulai dari pencegahan, harus mulai dari awal. Kalau pencegahan yang paling awal justru di remaja putri. Nah, remaja putri, betul ya, sudah dimulai dari sejak remaja. Di remaja putri kita punya program namanya pemberian tablet tambah darah, karena tingkat anemia remaja putri masih di angka 25%. Ini masih cukup tinggi. Kita harus turun sampai kalau target nasional 14%. Jadi kita masih punya gap yang cukup besar, sehingga kita kejar di sana.
Kalau remaja putrinya tidak anemia, nanti kan jadi ibu hamilnya lebih sehat, Betul. gitu ya. Kemudian bergerak lagi ke ibu hamil. Ketika ibu hamil di posyandu juga ada layanan, termasuk kunjungan oleh kader, pendampingan ibu hamil yang berisiko tinggi oleh kader. Yang berisiko tinggi itu yang mana? Contohnya yang kurang energi protein, yang kurus-kurus misalnya ibu hamilnya itu perlu pendampingan. Selain didampingi juga diberikan kita program ada namanya PMT, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang bermasalah gizi. Ini berdampingan dengan MBG Pak, MBG yang 3B. Tapi yang kalau MBG kan untuk semua, kalau yang untuk PMT hanya untuk yang bermasalah gizi termasuk ibu hamil yang kurang energi tadi. Kemudian di balita kita dorong untuk penimbangan rutin setiap bulan, Mbak. Jadi kalau tidak setiap bulan kita kan nggak bisa mantau. Jadi kita dorong harus ditimbang setiap bulan rutin sehingga datanya dapat. Kemudian kalau ada masalah gizi segera bisa diintervensi. Contoh intervensinya ada pemberian makanan tambahan di posyandu. Nah, cuma makanan posyandu itu yang ini bergantung dengan dana desa Pak itu nanti. Berarti nggak serentak ya, nggak sama ini. Nah, itu sangat bergantung. Kalau yang PMT penyuluhan yang di posyandu itu sangat bergantung dengan dana desa. Jadi nanti mungkin Pak Imam juga mengetahui dana desa seperti apa. Tapi ada juga yang bermasalah gizi, ada PMT yang dari puskesmas. Itu diberikan untuk yang balita yang bermasalah gizi gitu. Termasuk juga yang stunting, ada susu PKMK namanya, ada program susu PKMK dari pemerintah kabupaten juga menyediakan, cuma mungkin karena dengan anggaran terbatas mungkin belum tercover semua. Juga kita juga kerjasama dengan seluruh rumah sakit untuk konsultasi pemeriksaan balita-balita yang stunting oleh dokter anak seperti itu. Oke. Nah, tadi kan sudah bersinergi kolaborasi dengan rumah sakit ya Bu. Ya. Nah, kalau di tingkat paskes tingkat pertama sendiri, apakah sudah ada ahli gizinya untuk menanggapi stunting ini? Semua puskesmas kita sudah punya ahli gizi, karena itu masuk dalam tenaga kesehatan yang wajib dipenuhi sesuai dengan Permenkes 19. Nah, itu harus ada ahli gizi. Cuman ahli gizi kan satu yang di puskesmas. Kalau jumlah desanya banyak, maka ini juga kurang optimal. Karena itu ahli gizi ini juga dibantu oleh bidan desa yang dilatih, kemudian dengan kader-kader bidang kesehatan yang dilatih seperti itu. Kalau untuk ibu-ibu yang mempunyai balita, apakah harus datang terlebih dahulu ke vaskes tingkat pertama untuk mengecek stunting atau cukup di posyandu aja, Dok? Kalau rutin timbang di posyandu, data itu sudah sampai ke puskesmas, bahkan sampai ke dinas kesehatan, ya bisa dipantau. Jadi tugasnya rutin aja dulu, ya timbang. Nah ini bisa disampaikan nih kepada jadi, sahabat cerdas ibu-ibu jangan segan-segan untuk datang ke posyandu, karena ketika ibu-ibu menimbangkan balita rutin di posyandu, data itu sampai kepada kami, bahkan sampai kepada Kementerian Kesehatan, sehingga nanti kalau ada apa-apa sudah masuk datanya, ketika butuh intervensi gizi itu akan jadi sasaran gitu. Baik. Kalau tidak pernah timbang di posyandu, tidak ada data yang masuk ke kita, terus tiba-tiba sakit, tiba-tiba misalnya kurang gizi, datang ke rumah sakit dengan gizi buruk misalnya, kita nggak punya data sebelumnya, tidak terlapor. Jadi intinya datang ke posyandu untuk menimbang setiap bulan, ya data itu sangat berharga. Kita bisa analisis, kita bisa membantu ketika ada masalah gizi. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya. Buat sahabat cerdas di rumah, ini berdasarkan saran dari Dokter Ani nih, mohon untuk rutin setiap bulan ya Bu ya, setiap bulan untuk datang ke posyandu, jangan self diagnose ya ini buat sahabat cerdas di rumah. Oke, dari Pak Imam sendiri menanggapi isu stunting seperti apa Pak? Betul, terima kasih. Yang disampaikan tadi bagus ya, tapi bukan berarti tidak ada kendala. Lagi-lagi kendala itu pasti ada. Tadi sudah di-spill anggaran. Kalau anggarannya yes, itu hari ini memang di tengah efisiensi pemerintah daerah sudah sedemikian rupa ya bagaimana cara ini mengolah gitu. Ketika tidak ada programnya nanti tiba-tiba hilang kan ya nggak bagus. Bagaimana tanggapan masyarakat? Tapi kalau dipaksakan jalan, iki melu sopo kan begitu ya toh. Betul. Itu yang pertama. Jadi memang ya
harapannya harus banyak yang menyuarakan ke pusat ini. Ojo dipotong banyak-banyak ini anggarannya supaya daerah ini bisa berdaya. Itu satu. Yang kedua terkait proses pelaksanaannya, Bu. Tadi sudah disampaikan bahwa kendala seperti di daerah urban untuk industri itu memang betul, Mbak. Jadi tiba-tiba ada penghuni baru ngontrak atau penghuni baru ngekos, ternyata ya diperiksa, tiba-tiba tidak sampai 6 bulan saat proses penanganannya ini sudah mulai, tiba-tiba hilang karena sudah tidak bekerja, ya kan? Katanya ini yang repot ya. Itu saya sampai turun maksudnya ke daerah Manyar itu. Manyar kan banyak yang seperti itu ya, daerah Pegadaian ya. Saya tahu. Pendatang. Jadi iya itu banyak ditemukan kendala. Terus yang selanjutnya yang ketiga terkait apa ya ini ya yang saya kurang paham. Pola komunikasi pelayanannya ya. Mohon maaf ini. Harapannya pemerintah ini kan rutin saja ke posyandu. Betul. Sementara ada beberapa case tertentu ini wong lapangan Pak biasa. Kok ero ae Pak Imam. Berarti ada case tertentu sebenarnya lebih nyaman ke puskesmas. Atau lebih nyaman ke dokter spesialis sendiri kalau bagi yang mampu ya. Karena hanya urusan padahal kan kalau posyandu bisa di setiap RW ya ada kan. Nah, padahal itu kan lebih dekat, lebih enak pemantauan. Cuman terkadang ada beberapa informasi yang masuk ke kami itu ini ya urusan stunting itu mudah-mudahan definisinya itu sama antara di yang posyandu ini dinas kesehatan, dokter anak itu loh, itu yang terkadang berbeda. Jadi mohon maaf, ada di satu tempat itu misalkan orangnya mampu nih, hanya kepengin bareng sama ibu-ibu RT tetangganya, pengen hadir di posyandu, anaknya ya biasa. Tapi ketika sudah diperiksa di posyandu ternyata, loh ibu ini anaknya ini stunting, wes yakin besok enggak bakal mau ikut periksa ke posyandu. Padahal tantangan juga. Iya kan? Komunikasi. Pola komunikasi saja loh ini. Soalnya di tetangganya kan, di masyarakatnya. Loh, itu baik anak iku. Loh ini persoalan loh. Trauma nih. Iya, kan akhirnya padahal niatnya pemerintah kan sudah sedemikian rupa membuat program supaya bisa benar-benar mendeteksi. Ya kan kita punya target 2045 kan generasi emas kan gitu, bebas segala macam. Tapi ketika itu kan di satu tempat, bisa jadi di beberapa tempat hal yang seperti itu terjadi. Jadi mending aku nang dokter anak aja kan gitu. Iya. Jadi memang kalau di posyandu operator utamanya memang kader kesehatan, Pak. Iya, betul. Ini jadi memang seperti disampaikan Pak Imam tadi memang pola komunikasi. Ya, tapi kan sebetulnya sensitif, sebetulnya kami itu pernah ada program, Pak, lagi-lagi. Ada pelatihan komunikasi antar pribadi yang dilatih itu adalah kader untuk cara mengkomunikasikan hasil ke masyarakat. Tapi ini kadernya aja ada 8.000. Kalau harus dilatih semua tentu butuh anggaran yang besar ya dan waktu yang panjang. Dan itu juga jadi kami biasanya itu terakhir kami lakukan itu 2 tahun lalu karena emang anggarannya waktu itu ada. Kalau 2 tahun terakhir 2 tahun lalu 2020 betul, 22 itu masih ada, 23 masih ada. Kemudian di 2024 kami sudah untuk pelatihan komunikasi untuk kader ini sudah terintegrasi, kita titipkan ke puskesmas. Jadi cuman kita kan kalau seperti itu kan pelan lah menjangkaunya ya karena kan kadernya juga banyak banget. Terus mohon maaf, mumpung ingat disinggung terkait anggaran. Terkait urusan stunting ini kan tidak hanya satu OPD saja yang menangani ya, ada dari Dinsos juga ya, Dinsos ada, terus KPPP juga ada lah. Itu pun juga ya kami mohon maaf belum bisa harus ada formula yang pas ya, maksudnya
kader yang di lapangan yang ngurusi stunting, mohon maaf ini urusan Iya. anggaran kadang berbeda. Ya iya enggak? Betul. Itu bagi pelaksananya saja yang di lapangan itu menjadi persoalan. Kono oleh uang Banyak. wah gini Kita lah enggak. itu. Kalau dari kesehatan enggak ada soalnya. Sebenarnya enggak ada gitu loh. Ya ini kan apa namanya perlu jangan sampai apa yang sudah baik direncanakan diprogramkan ini dalam pelaksanaannya itu timbul kendala-kendala yang mestinya ini Iya. bisa dihilangkan kan ya mudah-mudahan spiritnya sama lah gitu semuanya untuk kesehatan masyarakat. Oke. Semoga gak hanya sahabat cerdas aja nih yang nonton ini ya Dok, Pak, tapi juga tenaga kesehatan dan juga kader-kader juga menonton ini sehingga bisa teredukasi. Ini sudah luar biasa itu Mbak. Kami ini merasa terbantu banget kalau Dengan dengan adanya kesehatan. kader kan? Betul, kader Oke. kesehatan. Wah, luar biasa nih. Sahabat cerdas, kita nggak kerasa sudah kurang lebih ngobrol 1 jam bersama Dokter Ani, Dokter Setio, dan juga Pak Imam. Oke, sebelum kita mengakhiri perbincangan sore hari ini, dari Dokter Ani, Dokter Setio, dan juga Pak Imam mungkin bisa menyampaikan apa sih harapan dan juga target bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang benar-benar merata bagi masyarakat Kabupaten Gresik. Mungkin dari Pak Imam terlebih dahulu. Oke, siap, terima kasih. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami yang di pemerintah di DPRD juga berusaha optimal kinerja kami, sering turun ke lapangan bagaimana cara memetakan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, deteksi dini persoalan di masyarakat, tentunya di di komisi kami dengan OPD terkait, ada dinas kesehatan, dinas sosial, itu forum kami sering kita lakukan bagaimana memecahkan sebuah persoalan. Percayalah bahwa yang sudah dilakukan pemerintah daerah itu sudah semaksimal mungkin merubah bagaimana caranya meningkatkan fasilitas kesehatan untuk masyarakat. Tentunya ini perlu kerjasama semua pihak. Betul sekali. Semoga kami semua spiritnya sama, spiritnya juga spirit masyarakat harus sama. Sama dalam rangka kita sama-sama meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, baik dari OPD, dari pemerintah eksekutif, legislatif. Ketika ada sebuah kendala persoalan sampaikan supaya kami yang menjadi di pemerintah daerah ini bisa memberikan solusi yang pas supaya pelayanan kesehatan bisa tetap menjangkau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Oh, terima kasih Bapak Imam. Selanjutnya dari Dokter Setio. Mungkin sobat cerdas semua, bahwasanya Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik senantiasa akan berkomunikasi dengan pihak swasta. Dalam hal ini adalah klinik-klinik pertama dan juga jejaring, penguatan jejaring di masyarakat, di klinik-klinik maupun juga praktek dokter mandiri, itu salah satu upaya kita. Kerjasama serta integrasi pelayanan antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat tentunya adalah salah satu upaya bagaimana mewujudkan masyarakat Gresik yang sehat. Dan terakhir, ini titip pesan bagi sahabat cerdas semua, cek kesehatan gratis itu adalah salah satu usaha pemerintah untuk mendapatkan data kesehatan masyarakat. Dengan data yang baik, dengan data yang akurat, kebijakan kita insya Allah akan selalu bisa langsung menyentuh ke persoalan masyarakat. Jadi jangan dianggap bahwa CKG itu tidak bermanfaat. Itu sangat bermanfaat. Data ini akan kita olah nantinya bersama-sama dengan Dewan untuk mengajukan anggaran. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Dokter Setio. Selanjutnya dari Dokter Ani. Penutup dari saya, sobat cerdas, jangan lupa untuk mengakses pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Jadi seperti saya sampaikan tadi,
pemantauan paling pertama adalah di tingkat posyandu. Jangan segan-segan untuk datang ke posyandu, terutama yang memiliki balita, karena dari sanalah titik awalnya kita menangani balita dengan masalah gizi, termasuk mengakses kesehatan di tingkat primer atau di puskesmas, karena di sana kita semua bisa mendapatkan layanan dasar yang lebih tepat, kemudian dapat mendeteksi jika ada gangguan kesehatan terutama pada ibu dan balita, sehingga akan ditangani lebih cepat, karena balita ini atau anak-anak kita, ibu hamil dan bayi balita adalah masa depan kita, sehingga harus kita kita layani dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah aset bagi bangsa Indonesia di masa depan. Oke, baik, terima kasih Dokter Ani. Ya, sahabat cerdas, jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif maupun legislatif tidak akan berjalan sempurna tanpa bantuan dari masyarakat sendiri ya, Mbak. Jadi mohon untuk kepada masyarakat semua tetap melakukan apa yang sudah pemerintah upayakan. Baik sahabat cerdas, saya Iza bersama Dr. Setio Susilo, Dr. Ani Lutfia dan juga Pak Imam Syaifuddin. Izin pamit undur diri bersama kru dan tim yang bertugas, pamit undur diri. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat.